Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di jam bimbingan dan konseling, kita akan belajar mengenai motivasi belajar. Hidup itu nggak selamanya mulus ya, pasti ada tantangannya. Apalagi kalau mau berprestasi. Itu butuh perjuangan, dan kuncinya adalah kita punya niat, punya dorongan, dan atau motivasi. Kalau kamu dihadapi oleh dua pilihan, antara belajar dan bermain, kamu lebih memilih yang mana? Ayo, jika kamu lebih memilih untuk bermain, bisa jadi dorongan bermain kamu lebih besar daripada dorongan kamu untuk belajar. Kebayang nggak sih apa yang akan terjadi jika dorongan belajar kita itu sama besarnya dengan dorongan kita untuk bermain? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Jadi, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini, motivasi itu terbagi atas dua. Motivasi yang datangnya dari pihak luar, bukan dari diri sendiri, atau secara senang hati dalam melakukannya, itu disebut motivasi ekstrinsik. Tapi, Edward Deci dan Richard Ryan punya teori yang berbeda, teori determinasi diri namanya. Menurut teori ini, untuk bisa dapetin puncak performa dan pengalaman terbaik dalam melakukan sesuatu, seseorang harus mempunyai motivasi yang berkualitas tinggi. Yaitu ketika kita benar-benar ngerjain sesuatu dengan sepenuh hati. Dan itu datangnya dari diri kita sendiri dan bukan dari luar. Kalau belajar, ya karena memang kamu suka belajar. Karena belajar itu seru. Nah, itu bisa dikatakan motivasi intrinsik. Kesadaran diri kita ini kan bisa aja ya benar-benar 100%, 90%, 50, 30, dan bahkan mungkin bisa sampai 0. Jadi, andaikan dibikin level-levelan nih, kita punya level 0, yaitu amotivasi. Benar-benar nggak ada motivasi, mau dikasih hukuman, mau kasih hadiah pun, kita tetap aja nggak mau belajar. Nah, kalau begini ya memang sulit ya. Bisa jadi kamu dalam keadaan depresi juga. Kalau di level 1, ada motivasi dari pihak luar. Melakukan sesuatu demi hadiah atau imbalan, atau cuma mengikuti aturan yang ada. Di level 2, motivasinya masih dari pihak luar, tapi mulai ada kesadaran diri. Kemampuan regulasi dirinya bukan sekedar karena pengen hadiah atau takut dihukum, tetapi karena kita juga udah mulai punya kebutuhan untuk melindungi ego dan harga diri. Ada rasa malu dapat nilai jelek, takut ngecewain orang tua, atau malu sama teman. Pokoknya udah mulai ada nih faktor internalnya. Tapi ujung-ujungnya sih masih karena faktor eksternal. Nah terus di level 3, kesadaran dirinya sudah mulai meningkat. Untuk mulai merasa kalau belajar itu penting untuk diri sendiri, bukan sekadar untuk melindungi harga diri kita. Kalau kamu sudah merasakan mendapat nilai yang bagus itu penting dan bukan sekadar nyenengin hati orang tua, itu artinya kamu sudah berada di level ini. Nah, kalau di level 4, kesadaran dirinya udah penuh, meskipun motivasinya itu bersumber dari luar. Regulasi dirinya sudah teridentifikasi. Kamu sudah mulai paham bahwa harus belajar karena memang itu sejalan dengan cita-citanya kamu. Belajar itu bukan sekadar hal positif, tetapi sudah jadi sebuah keharusan. Walaupun mungkin di tahap ini kamu belum merasakan nikmatnya belajar. Jadi di level ini, motivasi kamu sudah benar-benar dari faktor internal. Lanjut, pada level 5, ini merupakan level kesadaran tertinggi. Karena sumber motivasinya adalah berasal dari diri sendiri. Di sini kamu sudah merasakan nikmatnya belajar. Kamu udah disiplin dalam belajar. Kalau nggak belajar itu malah kamu merasa ada yang kurang gitu. Nah, kira-kira nih sekarang kamu udah berada di level yang mana? Gimana sih caranya untuk bisa sampai ke level 5? Di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan. Yang pertama, mindset yang benar. Jadi, kamu harus benerin dulu nih mindset-nya kamu.
yang masih menganggap belajar itu sesuatu yang sulit dan membosankan, sekarang bisa diganti menjadi belajar itu hal yang gampang dan hal yang memang kamu butuhkan. Yang kedua, waktu yang benar. Kadangkala belajar itu terasa berat karena kamu udah ketinggalan pelajaran. Nah, kebiasaan-kebiasaan menumpuk pelajaran dan mulai dibaca pas mau ujian aja, mungkin bisa kamu ganti dengan 30 menit setiap harinya. Dengan demikian, kamu tidak merasa berat lagi dalam belajar, dan bahkan terbiasa untuk disiplin dalam belajar. Yang ketiga, cara yang benar. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai gaya belajar. Nah, setelah kamu tahu kecenderungan gaya belajar yang kamu miliki, kamu bisa terapkan dalam proses pembelajaran kamu. Dengan demikian, kamu akan lebih gampang dalam memahami materi dan belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Yang terakhir adalah lingkungan yang benar. Saat kamu berada di lingkungan yang tepat, yang mendukung kamu dalam proses belajar, maka kamu akan merasa nyaman dalam belajar. Nah, demikian tadi adalah tips agar kita bisa meningkatkan motivasi belajar. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Semoga materi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.